Kembali kita melanjutkan kegiatan kultum kita menjelang berbuka puasa, di mana kita masih membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu hari kiamat. Di mana hari kiamat itu manusia terbagi dua, ada yang sa'adah, kemudian ada yang syaqawah. Ada yang sa'adah, selamat, bahagia. Dia selamat di akhirat, mendapatkan kebahagiaan. Ada yang mendapatkan syaqawah, yaitu celaka di akhirat, mendapatkan kesengsaraan. Na'udzubillah min dzalik. Pada kesempatan kali ini kita akan mengutip perkataan para ulama, di mana i'lam, ketahuilah, anna alamatas sa'adati ihda asyrata khoslatan, bahwa ciri-ciri orang-orang yang bahagia di akhirat kelak, ciri-ciri kebahagiaan di akhirat kelak, ihda asyrata khoslatan, ada 11 keadaan, ada 11 perilaku yang menjadi ciri seseorang akan selamat di akhirat. Mudah-mudahan 11 ini ada dalam diri kita semuanya, ya. Amin ya rabbal alamin. Ihdaha, yang pertama, ayyakuna zahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Ciri yang pertama, dia itu zuhud terhadap dunia dan suka terhadap akhirat. Terhadap kehidupan dunia dia zuhud. Zuhud itu tidak sampai masuk ke dalam hati. Dia menjadikan dunia seal-kadarnya saja, sesuai kebutuhan saja, tidak pernah berlebihan. Kemudian rogiban fil akhirah, akan tetapi begitu suka, begitu cinta, begitu semangat terhadap kehidupan akhirat. Itu ciri yang pertama. Terhadap dunia dia punya sifat zuhud, terhadap akhirat dia punya sifat cinta yang luar biasa. Kemudian wasaniyatu, ciri yang kedua orang yang akan selamat di akhirat, antakuna himmatuhu fil ibadati wa tilawatil Qur'an. Cita-cita hidupnya adalah ibadah dan membaca Al-Qur'an. Itu ciri-ciri orang yang selamat di akhirat. Jadi himmahnya, cita-citanya, tujuan utamanya gimana caranya biar bisa ibadah dan bisa membaca Al-Quran. Itulah, jadi cita-cita dia itu, Pak. Kalau ada orang cita-cita kehidupan dunia ini gimana caranya biar bisa ibadah, oh berarti dia di akhirat insya Allah akan selamat. Tapi kalau ibadah hanya sebagai pemanis saja, hanya sebagai selingan saja dalam kehidupannya, tidak dijadikan cita-cita utama, wah ini nauzubillah min dzalik. Jadi makanya ketika ada orang cita-cita utamanya adalah ibadah dan bisa membaca Al-Quran, ketika bisa ibadah dan bisa membaca Al-Quran, hidupnya akan tenang. Dia akan merasa hidup itu sempurna. Masya Allah. Ya, kira-kira ada nggak dalam diri kita nih? Ya. Mudah-mudahan kita semuanya punya cita-cita ingin ibadah dan bisa membaca Al-Quran. Makanya kalau yang belum bisa baca Quran, belajar. Dia belajar semaksimal mungkin karena cita-cita dia ibadah. Kemudian wasali satu, yang ketiga, ayyakuna qalilul qaul fima la yahtaju ilaihi. Ciri yang ketiga orang yang selamat di akhirat, sedikit bicara terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sedikit bicara, tidak banyak bicara. Artinya dia ketika berbicara pasti pembicaraannya sesuatu yang bermanfaat. Dia mengurangi bahkan menghilangkan pembicaraan yang tidak ada gunanya. Ini ciri orang selamat di akhirat. Ya. Jadi kalau ngomong itu pasti yang celetuk di mulutnya itu sesuatu yang berguna. Sesuatu yang tidak berguna dia menguranginya, dia tidak mengucapkannya. Kemudian warabi'atu, yang keempat, ayyakuna muhafizan ala shalawatil khamsi. Ciri yang keempat, dia menjaga kualitas sholat 5 waktunya.
Jadi ciri yang kelima orang yang selamat di akhirat adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu agar selalu terlaksana dengan baik. Di samping dia melaksanakannya, juga melaksanakannya secara benar sesuai syariat. Makanya mau nggak mau kudu ngaji. Dia berusaha agar kualitas sholatnya bagus. Dari bacaan fatihahnya, bacaan tahiyat akhirnya, kemudian ruku dan sujudnya, cara wudhunya, pakaiannya, supaya bagaimana biar sah, cara menutup aurat. Dia juga jangan sampai membawa najis ketika sholat. Dia pelajari bab najis dengan baik. Istinjanya ini panjang urusan, Pak. Dari menjaga sholat 5 waktu, maka akan menjaga seluruh kehidupannya. Menjaga makanan minuman yang dia makan agar diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wudhunya. Makanya dia orang yang menjaga kualitas sholatnya, pasti dia juga akan rajin mempelajari ilmu agama. Cara wudhu, cara istinja, mengenal air apa saja yang boleh dipakai wudhu, dan lain sebagainya. Kemudian ya wal khamisatu, tadi yang keempat ya, warabi'atu yang keempat tadi, menjaga sholat 5 waktu. Sekarang wal khamisatu yang kelima, ayyakuna wara'an fima qalla au katsura minal haram wasyubuhat. Dia bersikap wara', hati-hati menjaga diri terhadap perkara yang haram, bahkan terhadap perkara yang tidak jelas hukum halal haramnya, disebut dengan syubhat. Baik yang perkara tersebut sedikit maupun banyak. Tuh Pak ya. Jadi orang yang selamat di akhirat itu dia punya sikap hati-hati terhadap perkara yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat saja dia nggak mau. Apa subhat? Sesuatu yang remeng-remeng. Kayak haram tapi kayak halal ya. Jadi haram campur halal itu namanya subhat. Dia nggak mau Pak. Baik itu banyak maupun sedikit. Makanya kita jangan, kalau kita pengen selamat di akhirat, jangan asal duit, jangan asal rezeki, disaring sepandai mungkin. Jangan sampai yang masuk ke dalam mulut kita sesuatu yang syubhat, apalagi sesuatu yang haram. Itulah ya. Makanya minta sama Allah rezeki yang halal, jangan rezeki yang banyak. Minta sama Allah dicukupkan rezeki yang halal. Ya, syukur-syukur banyak ya. Jadi kalau asal banyak doang tapi haram, ini celaka kita di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Enggak berkah. Ya. Ciri rezeki halal itu gini, Pak. Ketika kita makan itu makanan, makin semangat ibadah, itu rezeki berarti halal. Ketika kita makan itu makanan, ketika kita minum itu minuman tersebut, kok makin semangat ibadah kita, berarti yang kita makan dan kita minum sesuatu yang halal. Kelihatan dari efek positifnya, semangat dalam beribadah. Ya, tapi kalau udah kita makan malah jadi kendor ibadah kita, oh berarti yang kita makan mengandung sesuatu yang haram. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang keenam, orang yang selamat di akhirat, wasadisatu antakuna suhbatu ma'as salihin. Ciri yang keenam, dia bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Jadi ciri orang yang selamat di akhirat itu senang bergaul dengan orang yang soleh. Ya. Jadi kalau kita pengen selamat, Pak, ini penting teman, Pak, ini. Salah milih teman celaka ini. Ini kita kan kadang-kadang nih rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin baca Quran, nggak sedikit kebawa sama temen, nggak sedikit kebawa sama temen itu Pak. Ya itu efek positif dari berteman sama orang yang soleh. Kita tadinya males banget ke masjid, gara-gara punya temen rajin ke masjid, kebawa kita itu Pak. Ya temen itu bukan kenal, kalau kenal sih kenal, temen itu artinya akrab.
Ya, namanya teman itu akrab, Pak. Beda kenal sama teman. Kenal kamu sama dia, kenal. Teman bukan. Ya, kalau teman sudah pasti kenal, kenal belum tentu teman. Jadi teman itu akrab. Ya, jadi memang sehari semalam itu sering komunikasi, itu namanya teman. Itu kita akan tertular efek positif dari dia. Itulah Pak ya. Bahkan sebaliknya Pak. Orang yang tadinya rajin sholat, gara-gara salah milih temen, temennya juga nggak bener, ke bawah nggak sholat. Itulah Pak ya. Betapa pentingnya kita milih temen. Kemudian wasabi'atu yang ketujuh, biar kita selamat di akhirat, ayyakuna mutawadi'an ghairu mutakabbirin. Jadi ciri orang yang ahli surga itu orangnya tawadu, nggak sombong. Jadi orang soleh itu bagus, tapi ngerasa soleh ini celaka. Jadi orang baik itu bagus, tapi ngerasa baik ini bakal celaka di akhirat. Ya, hati-hati. Jadi orang yang bersih, jadi orang yang soleh, jadi orang yang taat itu adalah bagus, tapi ngerasa taat, ngerasa soleh, ngerasa bersih, ngerasa ahli surga, ngerasa sudah bener, ini celaka. Nauzubillah min zalik. Nggak perlu ngerasa, lakuin aja udah. Ya, jangan kita ngerasa soleh. Orang yang ngerasa soleh berarti belum soleh Pak. Jangan ngerasa, nggak perlu kita ngerasa. Yang penting lakuin aja. Ciri-ciri orang yang soleh, jangan kita ngerasa soleh. Bahkan yang bagus itu tampakkan bahwa kita itu orang yang penuh dengan kekurangan. Makanya cirinya, caranya gimana? Ingat terus dosa-dosa kita, jangan suka nginget-nginget ibadah yang sudah kita lakukan. Biar tawadu, kagak sombong. Kita nih, tadi sholat asar berjamaah, jangan diingat-ingat. Biar Allah yang nyatet, nggak perlu kita nyeritain ke orang, diingat-ingat. Tadi habis sholat asar berjamaah, diceritain ke orang-orang, itu nggak bener. Nggak perlu kita nginget-nginget berapa kali Ramadan ini kita hatam Al-Quran. Jangan dihitung-hitung, orang belum hatam, apa yang dihitung? Itulah ya. Itulah ya. Jadi artinya jangan ngitung-ngitung berapa kali kita sudah tadarus. Nggak perlu bikin sombong nantinya. Justru yang kita hitung sudah berapa kali kita berdosa di hari ini. Itu yang bikin kita jadi tawadu, nyesel, akhirnya kita baca istighfar dan ngerasa diri itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaminatu ciri yang ke-8 ayyakuna sakhiyan kariman. Ciri orang yang selamat yang ke-8 dermawan. Orangnya dermawan. Ya, jadi dermawan, senang berbagi, senang menyisihkan rezekinya untuk kebaikan. Itu ciri bakal celaka di akhirat, Pak. Bukan kecil gede. Dermawan itu nggak harus banyak, Pak. Mampunya dia, makanya 2.000 dari orang miskin lebih mulia daripada 1 juta dari orang yang kaya. Wah ya, tak terasa sudah maghrib. Nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim